Perkenalkan, nama saya Dwi Oksaviani. Saya dari kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah yang berjudul integritas dan disintegritas. Integritas di sini adalah bersama persatuan, dan sedangkan disintegritas itu adalah artinya perpecahan atau perbedaan antara negara atau daerah. Negara kita, Republik Indonesia, memang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kemerdekaan itu tidak serta membuat kita bebas dari penjajahan. Pada saat itu, Belanda tidak langsung mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Belanda tidak bersedia mengakui hal perjanjian Linggarjati yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Alih-alih Belanda melancarkan serangan yang dikenal dengan agresi militer. Akibatnya, kedaulatan dan persatuan bangsa yang dipimpin oleh perlawanan di daerah. Masa-masa ini disebut sebagai masa revolusi fisik yang cukup berat bagi bangsa Indonesia. Karena berjuang untuk kemerdekaan, para perjuangan juga berjuang untuk mempersatukan NKRI yang dipecah belah oleh Belanda. Untuk meredam konflik antara Indonesia dan Belanda, PBB diwakili oleh Komisi Tiga Negara menengahi perundingan yang diadakan oleh Belanda di sebuah kapal milik Amerika Serikat yang bernama USS Ravenel. Perwakilan Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syafruddin. Sementara itu, perwakilan Belanda diketuai oleh Gubernur Jenderal Van Mook. Perundingan tersebut menguntungkan bagi Belanda karena Belanda hanya mengakui kedaulatan Indonesia atas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Selain itu, perundingan ini Ravenel menghasilkan pesanan Republik Indonesia Serikat dan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda. Hasil perundingan ini mendapat kecaman dari rakyat Indonesia dan menyebabkan Amir Syafruddin mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Materi dari teman saya, pemberontakan tersebut di wilayah Indonesia lainnya seperti pemberontakan D1 atau T2 di Jawa Barat, Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan, pemberontakan APRA di Bandung, pemberontakan Andi Aziz di Makassar, dan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan ini dipicu oleh perbedaan ideologi dan keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Para pemberontak ini mengganti konsep negara menjadi negara Islam atau mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi komunis. Selain itu, masih ada pihak yang ingin membentuk negara feodal atau kerajaan. Dengan kata lain, integrasi bangsa adalah sebuah cerminan atau representasi kesatuan sebuah bangsa di mata dunia. Saya akan melanjutkan materi yang keempat. Pemberontakan ini dipicu oleh perbedaan ideologi dan keinginan untuk mendirikan negara sendiri. Para pemberontak ingin mengganti konsep negara menjadi negara Islam atau mengganti ideologi bangsa menjadi ideologi komunis. Selain itu, masih ada pihak yang ingin membentuk negara feodal atau kerajaan. Pemberontakan dalam negeri ini tentunya mengancam kedaulatan dan persatuan bangsa yang saat itu baru merdeka. Untungnya, pemerintah Indonesia berhasil meredam pemberontakan tersebut. Pemerintah Indonesia melakukan operasi militer dengan membentuk pasukan khusus yang meredam pemberontakan tersebut, sehingga semenjak tahun 1950 Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan persatuan bangsa pun dijaga dengan integrasi bangsa. Sekian. Nama saya Amanda Keradieta. Saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Pemberontakan Republik Maluku Selatan terjadi karena mendirikan negara sendiri di dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan mengatasi pemberontakan ini dengan cara operasi militer. Dan selanjutnya pemberontakan PKI tahun 1945 ini bertujuan untuk mendirikan negara komunis di Indonesia. Pemberontakan ini berasal dari sistem demokrasi terpimpin yang mengakui paham komunis di Indonesia. Selain itu, juga adanya pertentangan antara Angkatan Darat dan PKI. Pemerintahan mengatasi pemberontakan ini dengan cara militer. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pina Sabutri dan saya akan menjelaskan materi nomor 5 dan nomor 7. Nomor 5. Sama seperti APRA yang ingin mempertahankan keberadaan negara Pasundan pemberontakan Andi Aziz, juga ingin mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur atau sering disebut dengan NIT. Pemerintahan mengatasi pemberontakan Andi Aziz dengan cara militer. Sedangkan materi nomor 7, latar belakang terjadinya pemberontakan PPRI atau Permesta adalah hubungan yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, khususnya Sumatera dan Sulawesi. Ketidakpuasan tersebut menyebabkan terbentuknya Dewan Daerah di Sumatera dan Sulawesi. Kemudian, di Sumatera berdiri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau sering disebut PRRI. Dan di Sulawesi berdiri Piagam Perjuangan Rakyat Semesta atau sering disebut dengan Permesta. Pemerintah mengatasi pemberontakan PPRI atau Permesta dengan cara operasi militer. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan beberapa tokoh yang perjuangan yang mempertahankan NKRI, yaitu Ignatius Lamir Jayadi. Pada tanggal 26 Juli 1927, ia menempuh akademi kelautan pada era pendudukan Jepang, memimpin pasukan RI di beberapa daerah Jawa Tengah selama perang mempertahankan kemerdekaan. Pada tahun 1949 sampai 1950, ikut memerangi Angkatan Perang Ratu Adil APRA di Jawa Barat dan Republik Maluku Selatan RMS. Selanjutnya, tokoh peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pertama, pada awal kemerdekaan, Gatot Subroto menjadi tentara TKR yang berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambrawa, Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Gatot Subroto Selanjutnya, peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pertama, pada awal kemerdekaan, Gatot Subroto menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertempuran Ambrawa, Gatot Subroto berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Gatot Subroto terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan PKI Madiun 1948. Gatot Subroto dalam operasi militer ini mendapatkan tugas dari A.H. Nasution untuk mengatasi pemberontakan perampokan PKI. Operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar memimpin DI atau TII Sulawesi Selatan. Pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS tahun 1952. Dalam operasi militer ini, Gatot Subroto diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena ia dinilai pandai dalam memasang strategi. Terakhir, mengatasi masalah pemberontakan PRRI, Pemersta dan berhasil melumpuhkan pemberontakan PRRI atau Pemersta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Pada 4 November 1950, gugur di Ambon dalam usia 23 tahun saat bertempur melawan RMS. Namanya banyak diabadikan sebagai nama jalan termasuk dari jalan utama di kota Sukarta, juga untuk menamakan kapal Republik Indonesia KRI saat perguruan tinggi. 9 November 2007 dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.